Hai teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang kuadrannya Robert T. Kiyosaki. Nah, tapi kali ini aku akan ngobrolin kuadrannya Robert T. Kiyosaki yang hubungannya sebagai agen asuransi. Jadi dihubungkan dalam dunia agen asuransi seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya kuadrannya Robert T. Kiyosaki. Jadi cara mencari uang itu ada 4 ya. Kuadrannya itu dibagi menjadi 2, kuadran kanan dengan kuadran kiri. Seperti apa penjelasannya? Kita simak video berikut. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada kuadrannya Robert T. Kiyosaki yang sudah saya tulis menjadi 4. Ya, di sini ada yang namanya kuadran kiri, yang ini kuadran kiri, kemudian yang ini kuadran kanan. Nah, kuadran kiri yang pertama sebelah atas kirinya ada CA employee, kemudian di bawahnya ada sub employee, di sebelah kanan atas ada bisnis atau owner, yang di bawahnya ada investor. Nah teman-teman, seperti pengertiannya ya, employee ini berarti artinya karyawan. Orang-orang yang masuk biasanya itu dari jam 8 sampai jam 4, setiap Senin sampai Jumat atau Sabtu. Nah ini artinya waktunya tidak bisa ngapa-ngapain, sudah dikontrak nih sama si pihak perusahaan. Kemudian sub employee ini seperti pengacara, artis gitu ya. Jadi pekerjaan yang profesional, artinya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Contohnya artis nih, kita lagi ngundang nih Sule. Nah terus yang datang anaknya, kan nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa. Jadi artinya harus orangnya yang bisa melakukan pekerjaan tersebut, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Atau contoh dokter nih, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah sangat terkenal nih. Nah dia nggak masuk nih, digantikan anaknya, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah karena sudah menjadi profesionalismenya dia, atau ya dia yang dikenal seperti itu, tidak bisa digantikan. Kira-kira kalau misalnya dia punya kliniknya tutup, ada penghasilan nggak? Nggak ada ya. Artinya ini pekerjaan yang memang harus bekerja dulu baru ada uangnya ya. Sama kalau yang ini juga seperti itu ya, tapi ini kalau kerja pasti ada gaji seperti itu. Nah kalau bisnis atau owner ini bisa kita contohkan orang-orang yang punya toko. Contohnya online shop gitu ya. Online shop punya beberapa toko misalnya ya. Jadi ini sebenarnya udah apa ya, tidak terlalu kaku. Artinya dia kalau punya beberapa toko tidak mesti dijalankan semua, atau ada satu toko yang tutup maka toko yang lain buka, dia tetap dapat penghasilan yang ini ya. Nah kalau investor ini contohnya apa? Pemilik mall, pemilik gedung gitu ya. Artinya yang sudah kapasitasnya sangat besar begitu teman-teman. Nah kalau disimpulkan sih yang kiri ini active income, yang kanan passive income. Kalau kita simpulkan, mana sih yang paling banyak uangnya dari yang mereka ini, yang 4 ini? So pasti yang ini ya teman-teman ya. Bayangin aja kalau misalnya dia punya mall nih, yang punya kan kita nggak kenal siapa, tapi mallnya setiap hari buka 24 jam gitu ya. Atau pemilik rumah sakit, pemilik gedung, pemilik hotel. Nah yang notabene kita nggak tahu nih siapa yang pemiliknya, tapi pemiliknya itu nggak mesti lihat-lihat, uangnya jalan terus setiap saat seperti itu teman-teman. Nah passive income, semua orang pasti pengen nih jadi investor, tapi investor ini kan punya kelemahan, kita harus punya modal yang besar ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi kita semua pasti tujuannya pengen kemari ketika income kita benar-benar sudah sangat besar gitu teman-teman. Nah kalau tahapannya saya hubungkan nih dengan Pro ya, kita kan di sini sebagai agen di Prudential atau agen di asuransi lain atau di bisnis lain misalnya ya. Nah yang pertama tahapannya adalah kita kan menjadi agent dulu. Agen ya, agen itu sebenarnya dia bisa di sub employee. Tahapan awal itu di sub employee yang ini, profesionalisme. Artinya apa? Artinya dia yang belajar dulu gitu, belajar dulu untuk menjadi profesional sehingga mendapatkan penghasilan. Ketika dia sudah mulai merekrut teman-teman, ya mulai merekrut artinya dia sudah membuka toko, maka dia naik pangkat nih jadi bisnis atau owner seperti ini. Nah kita awalnya dari sini kemari gitu ya. Jadi kita sudah mulai yang namanya passive income. Nah ketika tim sudah besar, kita bisa
menjadi investor. Nah, kalau jadi investor ya bisa dibilang financial freedom-nya itu sudah semakin dekat nih teman-teman. Sedangkan dari kuadran ini kan kita nggak mungkin yang namanya bekerja selamanya ya, karena kita punya batas yang namanya usia, tenaga, seperti itu. Nah, jadi kalau dihubungkan Robert T. Kiyosaki ini kuadrannya ketika menjadi agent, ujung-ujungnya memang kita pengennya jadi investor. Tapi awal kita menjadi agent, tahapannya adalah kita menjadi self employee, ketika merekrut kita menjadi business atau owner, ketika tim sudah sangat besar kita menjadi investor. Begitu teman-teman. Oke? Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai kuadran Robert T. Kiyosaki kalau kita hubungkan sebagai pekerjaan agen asuransi khususnya di Prudential. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk tahapan agen asuransi di asuransi manapun atau tahapan di bisnis-bisnis lain seperti itu. Jadi teman-teman semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye!